Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, for this chance, untuk kesempatan kali ini kita nggak bakal melanjutkan materi tentang how to start mastering English for newbie. Bukan tidak bakalan ya, tapi nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. But today I have something interesting for you. I think this is interesting material, yaitu tentang saya akan sharing tentang kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak, sebenarnya kita orang-orang di luar sana juga, bukan cuma kita di lingkungan sekolah, tapi orang-orang di luar sana dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris dan kita tidak sadar kalau itu sebenarnya bahasa Inggris, dan akhirnya kita membuat kesalahan. Disclaimer, kesalahan yang disebutkan ini bukan bahasa Inggris yang pure bahasa Inggris ya, bukan bahasa Inggris serapan. Kalau bahasa Inggris serapan mungkin dia jadi masalah kalau agak berubah sedikit pronounce-nya atau berubah cara pengucapannya atau cara penulisan dan sebagainya. But this is all of the words, all of the mistakes that I will explain to you, semua kesalahan-kesalahan yang saya jelaskan sama kalian nanti ini adalah pure bahasa Inggris yang kita salah gunakan ya, atau salah menempatkannya atau mengucapkannya atau memahaminya ketika kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. So, here we go. Inilah 5 common mistakes of Indonesian English Part 1. Jadi di video kali ini nantinya saya akan memberitahukan 5 kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan ketika orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya. And I think kita bahkan tidak menyadari kalau itu adalah bahasa Inggris, dan kita tidak menyadari kalau itu salah, tentunya ya, pastinya, of course. So, number 1. Nah, nomor 1 adalah ini dia, charge dan cas. Charge dan cas. Nah, seringkali kita ya, kalau dalam kehidupan sehari misalnya, pasti kita kalau kita mau mengisi baterai HP kita ketika baterai HP-nya mau habis, kita pasti bilang, mau kak cas HP ku deh. Cas sebenarnya mungkin sebenarnya kenapa kita bilang cas, karena kata sebenarnya adalah, atau kata kerja sebenarnya adalah ketika kita mengucapkan itu adalah charge, bukan cas. Charge, bukan cas. Saya ulang ya, charge, no cas. That is not a right spelling, or a right pronounce. Charge, bukan cas. Jadi yang benar adalah charge. Nah, ini baru benar, yang salah cas. Ya, mungkin kita mengerti, kalau mungkin semua orang Indonesia kalau bilang maka cas HP ku, ya dia mengerti, dia mau isi baterainya. Tapi cas bukan bahasa Indonesia sesuai dalam kamus besar. Tidak ada kamus besar tertulis cas. Nah, tapi itu adalah kata bahasa Inggris sebenarnya. So you have to pronounce it with good English. Jadi yang sebenarnya yang benar adalah charge. Saya ulang ya, charge. Nah, sama juga kalau kita mau menyebutkan nama alatnya ya, nama alat untuk mencharge ya, nama alatnya itu adalah charger. Nah, orang Indonesia tetap saja cas. Nah, mau alatnya, mau tindakannya, mau actionnya itu, kalau mau cas maka cas HP ku. Kalau pinjam dulu casmu. Jadi mengecas sama alat cas ya sama-sama cas, sebenarnya itu salah ya. Jadi yang benar adalah charge dan charger. Yang salah itu cas, bukan actionnya, bukan tindakannya ketika kita mau mengisi baterai itu cas, dan juga bukan alatnya ya, semuanya salah ya. Jadi yang benar adalah charge, alatnya charger. Oke, number 2. Nah, ini ya, coba dilihat ini. Nah,
Ini juga kesalahan penyebutan sebenarnya. Nah, bukan ya, seharusnya ketika kita mau bilang ini ya, yang benar adalah download, bukan download. Nah, download film deh, download film. Nah, download sebenarnya punya bahasa Indonesia. Kalau kita mau pakai istilah bahasa Inggris, yaitu download ya, yang sering kita lakukan, yang kita sering gunakan download. Kalau kita mau pakai istilah dalam bahasa Inggris atau bahasa Inggris yang benar, ya tentunya kita harus bilang download, bukan download. Jadi benarlah download. Nah, ini yang benar, bukan download. Ini yang salah. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, ya bilang saja unduh ya, unduh yang benar, mengunduh. Nah, kalau bahasa Inggrisnya download, bukan download ya, download. Nah, itu kesalahan kita. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia ya bilang unduh, kalau mau pakai bahasa Inggris download, bukan download. Ya, itu adalah common mistake yang kita sering lakukan. Semua pasti sering melakukannya. Nah, saya pun juga pernah mungkin melakukannya, tapi setelah saya tahu ya saya rubah ya. Oke, next, number 3. Keep spirit. Nah, keep spirit sebenarnya kalau ini bukan bahasa Inggrisnya yang salah ya, tapi penggunaan istilahnya. Ketika kita bilang keep spirit sama orang lain, kamu harus ini, misalnya kita bilang keep spirit dong, keep spirit. Nah, kita biasanya menggunakan istilah ini untuk memberikan memberikan semangat sama orang lain, menyemangati orang lain, atau membuat orang lain tidak mau berjuang, mau tetap semangat. Nah, sebenarnya istilah keep spirit itu, there is no keep spirit in English, in culture of mother tongue of English ya, English mother tongue. Atau tidak ada istilah keep spirit ini dalam budayanya orang yang menggunakan bahasa Inggris, mau di Australia, mau di USA, mau di British. There is no one use keep spirit ya, tidak ada satupun orang yang menggunakan keep spirit. Jadi itu istilah yang muncul entah dari mana, kenapa bisa ada di Indonesia. Orang India pun yang pakai second language tidak bilang keep spirit katanya. Itu juga, apalagi orang ini ya, apalagi yang pakai bahasa kedua, Singapura juga enggak begitu. Jadi yang benar adalah, jadi keep spirit itu wrong ya, tidak ada istilah keep spirit in English, in culture of British, American, Australian, pokoknya semua negara yang menggunakan bahasa Inggris tidak ada menggunakan istilah keep spirit. Kalau mau memberikan semangat ya, atau yang sesuai dengan makna yang dimaksud ya keep spirit, yang lebih benar adalah kita mengatakan don't give up. Nah, this is benar, it is right ya, right choose, bukan keep spirit. Tapi lebih benar kalau kita bilang don't give up. Misalnya teman kita lagi lagi susah ya, lagi pusing, terus lagi down dia, atau lagi kurang percaya diri untuk melakukan sesuatu, atau mau putus asa. Daripada kita bilang keep spirit yang sebenarnya bukan istilah bahasa Inggris, tapi lebih benar kalau kita bilang don't give up atau never give up. Nah, ini juga bisa digunakan. Atau kita mau menyemangati diri kita sendiri. Jadi salah kalau kita bilang I will keep spirit. Nah, itu wrong, salah. Itu yang benar kalau kita bilang I don't give up atau I'll never give up. Itu yang lebih tepatnya ya, don't give up or never give up. Nah, kita masuk yang keempat. Nah, yang keempat adalah wait me. Nah, ini juga, ini saya yakin semua orang pernah mengucapkan ini ya, di waktu kesempatan sadar atau tidak sadar, wait me. Sebenarnya wait me itu secara budaya, culture of English itu tidak ada salah ya. Tidak, dia orang-orang pengguna bahasa Inggris yang asli tidak menggunakan istilah wait me. Tapi yang benar adalah wait for me. Jadi wait me salah. Ini adalah wait for me. Wait me itu bukan budayanya orang Inggris, atau tidak ada orang yang secara budaya mereka tidak mengucapkan itu wait me, walaupun mungkin secara tata bahasa
kita tidak menemukan kesalahan di situ atau sulit menemukan kesalahan di situ, tapi secara budaya yang benar adalah wait for me. Wait for me. Jadi wrong if you say wait me, but you are right if you say wait for me. Nah, oke. The last one ya, yang terakhir, boring. Nah, ini juga biasa ya. Boring kak. Actually it's not right ya. Itu salah. Sebenarnya kalau kita mau bilang boring kak, itu sebenarnya boring di situ salah. Kalau kita yang saya boring, itu punya kata yang lebih tepat. Sebenarnya maksud Anda mungkin secara bahasa Inggris yang lebih tepatnya kalau Anda mengatakan bored. Jadi bukan jadi tidak ada orang yang mengucapkan I'm boring, tapi I'm bored. Kalau somethingnya atau sesuatunya yang membosankan ya, benar boring. Misalnya gini ya, contoh misalnya bored kak, atau I'm bored. Kalau diri kita yang sedang bosan, yang benar adalah bored ya. Tapi kalau sesuatu hal yang membosankan itu boring. Misalnya ada temanmu ya, misalnya kita punya teman atau siapapun itu, mereka bilang saya punya cerita yang menarik. Terus dia cerita, terus kita bilang boring atau it's boring. Boring ki ceritamu. Itu bisa dibenarkan. Tapi kalau kita yang merasa bosan, ya kita bilang I'm bored kak. Walaupun jarang kita dengar orang itu pasti bilang boring kak. Itu sebenarnya salah secara secara budaya pengguna bahasa Inggris. Misalnya begini, jadi kalau kita memakai bahasa Inggris full ini ya, I am bored. Langsung bertanya, why you bored? Why you are bored? The movie is boring, so I am bored. Itu benar, film itu membosankan sehingga saya merasa bosan. And that the movie is boring, so I am bored. Film itu membosankan sehingga saya menjadi bosan, merasa bosan. The movie is boring, then I am bored. Itu ya. Jadi kalau kita suasana atau keadaan kita yang sedang bosan, salah kalau Anda mengatakan boring, tapi yang benar adalah bored. Kalau dalam sehari-hari kan pasti aneh kalau kita bilang boredku. Ya nggak usah pakai kata itu ya. Kita lengkapkan saja satu kalimat dengan bahasa Inggris, I am bored. Saya bosan. Jadi mungkin ada yang berpendapat, tapi itu kan jadi istilah sehari-hari bahasa Indonesia. Nggak bisa ya kita bikin budaya sendiri dan sebagainya. Masalahnya adalah boring atau bored. Boring ya, khususnya untuk boring itu tidak ada dalam KBBI. Jadi sehingga kalau kalian juga bilang boring secara bahasa Indonesia salah, apalagi bahasa Inggris. Referensinya kemana? Referensi ke bahasa Indonesia tidak dalam KBBI. Referensi ke bahasa Inggris. Referensi bahasa Indonesia tidak ada dalam KBBI. Kalau kalian bilang referensinya ke bahasa Inggris, secara penggunaan bahasa Inggrisnya ya salah juga. Jadi Anda referensinya kemana? Itu bahasa dari mana? Jadi kalau tidak ada referensinya bahasa Inggris salah ya harusnya kalian mengikuti referensi yang tepat. Ya itu ya. Jadi bukan boring tapi bored. So this is it ya. Jadi itulah 5 kesalahan common mistake ya, atau kesalahan-kesalahan umum yang kita biasa gunakan dalam ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris atau ketika kita menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan kita sehari-hari. Thank you. But that is just for the part 1. Masih ada lagi banyak kesalahan-kesalahan yang akan saya bahas di part-part berikutnya. Nanti kita lihat ya apakah hari kami saya akan bahas lagi tentang common mistake orang Indonesia atau kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan orang Indonesia dalam menggunakan bahasa Inggris. Begitu juga dengan kalian dan orang-orang lainnya, atau nanti di minggu depannya. So thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi